Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah terus kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Allah masih memberikan hidayah kepada kita. Dengan kenikmatan ini kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju majelis yang mulia ini, tidak lain adalah melaksanakan seruan Allah, melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita perbuat mulai pagi hari ini dan sampai nanti ketika kita harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amalan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya kalau amalan itu dibarengi dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dengan contoh-contoh itu harapan besar bisa dilaksanakan oleh seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya, agar ridho Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri kita semua. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap kali kita melaksanakan salat Jumat, setiap khotib mengingatkan kepada kita semuanya agar kita selalu menjaga akidah kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hakikat hidup kita di dunia ini tidaklah selamanya. Hakikat kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hakikat dunia ini adalah tempat kita beribadah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti.
Kalau hakikat hidup ini adalah mencari bekal, hakikat hidup ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita tanamkan pada diri kita. Harus kita ingatkan pada diri kita, ketika kita ini bengkok atau menyimpang dari hakikat hidup, mari kita katakan pada diri kita, hati, hai diri, kenapa kau berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Wahai diri, wahai jasad yang nanti tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau terus-menerus mencari kehidupan dan mencari kekayaan dunia semata, lupa dengan hakikat bahwa diri ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan pada diri kita agar ini semua bisa menjadi nasihat bagi diri kita. Karena nasihat yang paling tepat, nasihat yang paling didengar oleh diri kita adalah bagaimana kita menasehati diri kita sendiri. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak masyarakat yang ada di sini, kita alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah, bisa berkumpul dalam satu majelis ini, rehat sejenak untuk mencari kehidupan dunia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita ini lupa demi urusan dunia, demi kepentingan dunia, demi anak istri kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang mulia ini, mari kita semua kembali ke jalan Allah. Kita benahi diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kaji Al-Qur'an. Kita sampaikan isi Qur'an, kami makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an. Setelah itu kita terapkan, kita amalkan dalam bentuk satu perbuatan. Insya Allah langkah kita akan menjadi langkah yang mulia. Langkah kita akan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah kalau langkah-langkah kita ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi batnihim nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua para jamaah. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan memperjualbelikan ayat-ayat itu dengan harga dunia yang sangat sedikit. Allah mengancam, maka manusia-manusia yang semacam ini ma yaquluna fi batnihim nar, mereka tidak memasukkan dalam perutnya melainkan api neraka. Ayat ini para jamaah secara khusus memang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi telah menyembunyikan isi kitab-kitabnya, yaitu kitab-kitab Taurat, di mana di dalam isi kitab Taurat itu disebutkan bahwa nanti ada ciri-ciri nabi, ciri-ciri rasul yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Yahudi menyembunyikan isi dari kitab itu untuk disampaikan kepada semua orang. Kenapa orang Yahudi punya niatan begini? Karena orang-orang Yahudi sudah hidup mulia, sudah hidup enak di dunia. Segala sesuatunya sudah keturutan di dunia ini. Kenapa mereka bisa keturutan begitu? Karena masyarakatnya pada waktu itu semuanya pada bayar upeti kepada orang-orang Yahudi. Kenapa masyarakatnya bayar upeti? Karena mereka merasa menghormati nenek-nenek moyang mereka. Salah satu bentuk penghormatannya adalah membayar upeti itu. Enak, gak kerja tapi sudah merasakan nikmatnya kehidupan dunia itu. Gak kerja tapi sudah merasakan kemuliaan dunia itu. Ini orang-orang Yahudi sampai berani menyembunyikan isi kitab itu. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir situ. Nah, secara umum ayat ini kepakai untuk kita semuanya, mengingatkan kepada kita semua para jemaah. Jadi apa yang sudah kita kaji di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis, yang tadi sudah disampaikan oleh takmir bahwa hampir di setiap pekan ini kita sudah melaksanakan dan mengkaji isi Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, dari isi-isi Al-Quran itu mari kita sampaikan, kita terapkan, kita pahami dan kita laksanakan. Insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai disembunyikan sedikit pun, baik pada diri kita ataupun kepada orang lain. Maka di dunia ini banyak sekarang itu para jamaah orang yang ngerti isinya Al-Quran, ngerti ya. Orang yang ngerti isinya Quran, tahu artinya Al-Quran, tahu sababun nuzul Al-Quran ataupun sababul wurud dari hadis itu. Tapi sedikit orang yang bisa mengamalkan isi dari hadis ataupun Al-Quran ini. Kenapa para jamaah? Karena manusia senantiasa yaitu dihadapkan dengan persoalan dunia. Kadang-kadang manusia lebih memilih dengan kepentingan kehidupan dunia daripada mendahulukan kepentingan akhirat. Banyak manusia lupa dengan isi Al-Quran, lupa dengan isi hadis, karena mereka sudah diiming-imingi dengan kepentingan kehidupan dunia. Bahkan mereka mampu merubah isi dari Al-Quran yang haram menjadi halal. Gara-gara apa? Demi kepentingannya, demi kepentingan kehidupan dunia. Maka di sini Allah mengancam mayaquluna fi batnihim nar. Orang yang sampai memperjualbelikan ayat-ayat Allah demi kepentingan kehidupan dunia ini, mereka tidak memasukkan makanan ke dalam perutnya melainkan api neraka, kata Allah. Dan derajat ini disamakan dengan orang yang memakan harta anak yatim. Di dalam Al-Quran juga disebut oleh Allah, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi batnihim nar. Orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, maka sesungguhnya mereka memasukkan api neraka dalam perut.
Jadi orang-orang yang mampu dan berani memperjualbelikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab Al-Quran hanya untuk kepentingan dunia sesaat. Ingat, Allah ancam begitu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung, mengingatkan kita betapa rendahnya, betapa hinanya kehidupan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti. Kehidupan yang banyak manusia cari, bahkan mereka mampu menukarkan akidahnya, menukarkan keimanannya demi kepentingan kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hakikat kehidupan dunia ini. Ketika itu para jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jalan-jalan bersama sahabat. Di tengah jalan Rasulullah menjumpai bangkai kibas. Terus Rasulullah bertanya kepada para sahabat itu, "Wahai para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang kibas yang ada di hadapan kita ini? Hinakah bangkai ini? Artinya hina, sudah tidak berharga lagi bagi pemiliknya? Atau seperti apa?" Kata sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, "Iya ya Rasul, benar. Kibas ini adalah kibas yang sudah hina, kibas yang sudah tidak ada harganya bagi pemiliknya. Maka kibas ini dibuang." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya," sumpah Rasulullah, seandainya dunia ini itu lebih baik daripada kibas ini, lebih baik daripada kibas ini, atau digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada selembar sewiwi nyamuk, seandainya itu berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia ini dianggap berharga oleh Allah dengan sekecil itu, karena dunia ini tidak begitu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menggambarkan bahwa kehidupan dunia yang banyak manusia korbankan, cari-cari ini tidak lain hanyalah seperti bangkai kibas yang dipenuhi dengan pelatu yang baunya begitu. Kita saja kalau melihat bangkai, jangankan makan, mendekat pun mau, menyentuh apalagi. Itulah gambaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan tentang kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengecam bila manusia berani mengorbankan akidahnya, berani mengorbankan keimanannya, bahkan berani memperjualbelikan ayat-ayat Allah yang ini menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat ini. Maka Allah sangat mengecam para jamaah. Allah sangat mengecam. Kalau mereka berhasil, apa yang mereka peroleh, apa yang ia makan, apa yang ia berikan kepada anak keluarganya, itu sama saja dengan dia memberikan kobaran api neraka. Ini kata Allah.
La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan Allah juga tidak akan berbicara kepada orang ini nanti di hari kiamat. Allah tidak akan berbicara. Wala yuzakki, dan Allah tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah siksa yang amat pedih. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan hukuman yang sama, yaitu Allah tidak akan mengajak berbicara nanti di hari akhirat. Kata Nabi, salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 golongan yang nanti Allah tidak berbicara kepada mereka. Allah juga tidak melihat mereka. Allah juga tidak membersihkan mereka. Di antaranya adalah Syekhun Zani, orang yang sudah tua tapi berbuat zina. Wis tuwa gak ngerumansani tuweke, cek tetep ngelakoni maksiat. Yang kedua, malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang pendusta. Kadzdzab itu berarti satu perbuatan dusta yang sudah diulang-ulang dan itu sudah menjadi tabiat. Ini namanya kadzdzab. Makanya di situ malikun kadzdzab, seorang pemimpin yang memang sudah berdusta, berbuat dusta. Nanti di hari akhirat tidak akan dilihat dan tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ailun mustakbir, seorang miskin tapi mempunyai karakter sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu sudah dilarang, karena sombong itu adalah perbuatan yang sangat kecil, baik orang kaya ataupun orang miskin. Tapi ini orang miskin tapi punya karakter yang sombong. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang senantiasa menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah dan menungkarkan ayat-ayat Allah ini dengan harga sedikit, dengan kehidupan dunia yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai harga yang tidak ada harganya sama sekali, maka manusia-manusia seperti ini nanti diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu, mereka kalau berhasil mendapatkan kehidupan dunia itu, maka tidak lain apa yang dia berikan kepada keluarganya, apa yang dia makan, itu tidak lain adalah api neraka. Dan nantinya di akhirat Allah tidak akan berbicara kepada mereka, dan Allah juga tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan oleh Allah akidah yang kuat, keimanan yang kuat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapatkan dari kajian-kajian, dari kitab Al-Qur'an, dari Al-Hadis, ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di kesempatan yang mulia ini saya teringat ketika pesan di pesantren, budaya yang ada di pesantren ketika kita mengkaji. Wong ngaji iku siji wacane, nomor loro maknane, nomor telu pemahamane, nomor papat pengamalane. Insya Allah kalau kita ngaji menerapkan 4 hal ini, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, mudah-mudahan kita atau di Masjid Al-Mahdi ini yang sudah banyak ya, dan sering dan menjadi rutin untuk kajian-kajian baik Al-Quran ataupun Al-Hadis, mudah-mudahan ini mampu menambah keimanan kita dan mampu memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamati wa tsabbitni wa tsaqilni mawazini wa haqqi imani warfa' darajati wa taqabbal salati wa ghfir khati'ati wa as'alukal ula minal jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.